Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Perbankan Syariah 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam akan memaparkan materi bahasa Indonesia tentang diksi atau pilihan kata. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya akan memaparkan materi penjelasan diksi dan sebuah kata. Diksi atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk menggabungkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Jadi, diksi berhubungan dengan pengertian teknis dalam hal karang-mengarang, hal tulis-menulis, serta tutur sapa. Ada beberapa pengertian diksi, di antaranya adalah membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis untuk mencapai target komunikasi yang efektif, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat atau sangat resmi, tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Syarat diksi atau pilihan kata. Bedakan secara cermat kata denotasi dan konotasi. Denotasi adalah kata yang bermakna lugas atau tidak bermakna ganda, sedangkan konotasi adalah kata yang dapat menimbulkan bermacam-macam makna. Contoh, bunga edelweiss hanya tumbuh di tempat yang tinggi. Denotasi. Sinta adalah bunga desa di kampungnya. Konotasi. Membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. Contoh, A. Siapa pengubah peraturan yang memberatkan pengusaha? B. Membebaskan bea masuk untuk jenis barang tertentu adalah pengubah peraturan yang selama ini memberatkan pengusaha. Kemudian, membedakan kata-kata yang mirip ejaan. Contoh, A. Intensif, insensif. B. Karton, kartun. Tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri jika pemahaman belum dapat dipastikan. Contoh, modern, canggih secara subjektif. Modern, terbaru atau muktahir. Canggih, banyak cakap, suka mengganggu, banyak mengetahui, bergaya intelektual menurut kamus. Kemudian, waspada terhadap penggunaan imbuhan asing. Contoh, dilegalisir seharusnya dilegalisasi. Koordinir seharusnya koordinasi. Bedakan kata khusus dan kata umum. Contoh, kata umum. Ikan, bunga, membawa, dan melihat. Kata khusus, gurame, lele, tuna, dan lain-lain. Mawar, melati, anggrek, dan lain-lain. Memikul, menjinjing, menjepit, menangkap, menoleh, mengintip. Kata denotatif dan kata konotatif. Kata denotatif yaitu kata yang tidak mengandung makna atau perasaan-perasaan tambahan. Contoh, tangan kanan Iksan tergulir. Rudi menjual kambing hitam miliknya. Ia naik tangga untuk memperbaiki genteng rumah yang bocor. Kata konotatif yaitu kata yang mengandung arti tambahan, perasaan tertentu atau nilai rasa tertentu di samping makna dasar yang umum dinamakan tentang kata konotatif atau konotasi. Contoh, banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Gugur, meninggal dunia. Ia tak pantang menyerah meski banyak aral melintang. Aral melintang, rintangan, hambatan. Para TNI turun tangan dalam pencarian korban tragedi kecelakaan pesawat. Turun tangan atau ikut membantu. Kata denotatif dan kata konotatif berhubungan erat dengan kebutuhan pemakaian bahasa kata. Denotatif ialah arti harfiah suatu kata tanpa ada satu makna yang mempunyai tautan pikiran, perasaan, dan lain-lain yang menimbulkan nilai rasa tertentu. Dengan kata lain, kata denotatif adalah makna yang bersifat umum, sedangkan kata konotatif lebih bersifat pribadi dan khusus. Berikut adalah kata yang menunjukkan hal itu. Dia adalah wanita cantik, denotatif. Dia adalah wanita manis, konotatif.
Kata cantik lebih umum daripada kata manis. Kata cantik akan memberikan gambaran umum tentang seorang wanita. Akan tetapi, dalam kata manis terkandung suatu maksud yang lebih bersifat memukau perasaan kita. Kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang acuannya lebih luas. Kata khusus adalah kata yang acuannya lebih sempit dan khusus. Misalnya ikan termaksud kata umum. Sedangkan kata khusus dari ikan adalah mujair, lele, gurami, gabus, dan koi. Contoh kata bermakna umum yang lain adalah bunga. Kata bunga memiliki acuan yang luas daripada mawar. Bunga bukan hanya mawar, melainkan juga ros, melati, dahlia, anggrek, dan cempaka. Sebaliknya, melati pasti sejenis bunga, anggrek juga tergolong bunga, dahlia juga merupakan jenis bunga. Kata bunga memiliki acuan yang lebih luas disebut umum. Sedangkan kata dahlia, anggrek, cempaka, melati, atau ros memiliki acuan yang lebih khusus dan disebut kata khusus. Pasangan kata umum dan kata khusus harus dibedakan dalam pengacuannya, yang generik dan spesifik. Sapi, kerbau, kuda, dan keledai adalah hewan-hewan yang termaksud segolongan, yaitu golongan hewan mamalia. Dengan demikian, kata hewan mamalia berdifikat umum, generik, sedangkan sapi, kerbau, kuda, dan keledai adalah kata khusus atau spesifik. Kata konkret dan kata abstrak. Kata konkret adalah kata yang acuannya dapat diserap oleh panca indera. Misalnya mobil, meja, rumah, air, cantik, hangat, wangi, suara. Sedangkan kata abstrak adalah kata acuannya lebih sulit diserap oleh panca indera. Misalnya perdamaian, gagasan. Kata abstrak digunakan untuk mengungkapkan gagasan rumit. Kata abstrak mampu membedakan secara halus gagasan yang bersifat teknis dan khusus. Akan tetapi, jika kata abstrak terlalu obral atau dihambur-hamburkan dalam suatu karangan, maka karangan itu dapat menjadi samar dan tidak cermat. Pembentukan kata. Ada dua cara pembentukan kata, yaitu dari dalam dan dari luar bahasa Indonesia. Dari dalam bahasa Indonesia terbentuk kosakata baru dengan dasar kata yang sudah ada. Sedangkan dari luar bahasa Indonesia terbentuk kata baru melalui unsur serapan. Dari dalam bahasa Indonesia terbentuk kata baru. Bentuk-bentuk serapan ada 4 macam, yaitu kita mengambil kata yang sudah sesuai dengan bahasa ejaan Indonesia. Yang termaksud kata itu adalah bank, opnam, dan golf. Kita mengambil kata dan menyesuaikan kata itu dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang termaksud kata itu adalah subjek, subjek, apotik, apotek, standar, standar, dan university, universitas. Kita menerjemahkan istilah-istilah asing ke dalam bahasa Indonesia. Yang tergolong ke dalam bentuk ini ialah starting, point, titik, tolak, meet the press, jumpers, up to date, mutakhir, briefing, taklimat, dan hearing, dengar kalimat. Kita mengambil istilah yang tepat seperti aslinya karena sifat keuniversalnya. Yang termaksud golongan ini adalah de facto, status quo, cum laude, dan ad hoc. Kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. Pada bagian berikut akan diperhatikan kesalahan pembentukan kata yang sering kita temukan, baik di dalam bahasa lisan maupun dalam bahasa tulis. Setelah diperlihatkan bentuk yang salah, diperlihatkan pula bentuk yang benar dan merupakan perbaikannya. A. Penanggalan awalan pada judul berita dalam surat kabar diperbolehkan. Namun, dalam teks beritanya awalan mengharuskan eksplisit. Di bawah ini diperlihatkan bentuk yang salah dan bentuk yang benar. Amerika Serikat. Luncurkan pesawat bolak-balik Kolombia. Salah. Amerika Serikat meluncurkan pesawat bolak-balik Kolombia. Benar. Jaksa Agung. Rahman Saleh. Periksa mantan Presiden Soeharto. Salah. Jaksa Agung Rahman Saleh memberikan mantan Presiden Soeharto. Benar. Penanggalan awalan sampai jumpa lagi. Salah. Sampai berjumpa lagi. Benar. Pendapat saya beda dengan pendapatnya. Salah. Pendapat saya berbeda dengan pendapatnya. Benar. Peluluhan bunyi C. Kata dasar yang diawali bunyi C sering menjadi lulu apabila mendapat meng, padahal sesungguhnya bunyi C tidak lulu padahal mendapat awalan meng. Di bawah ini diperlihatkan bentuk salah yang benar. Wikidi sedang menyuci mobil. Salah. Wikidi sedang mencuci mobil. Benar. Eka lebih menyintai Bobby daripada menyintai Roy. Salah. Eka lebih mencintai Bobby daripada mencintai Roy.
Bunyi S, K, P, dan T yang tidak lulu. Kata dasar yang bunyi awalannya S, K, P, dan T sering tidak lulu jika mendapat awalan meng atau peng. Padahal, menurut kaidah baku, bunyi-bunyi itu harus lebur menjadi bunyi sengau. Di bawah ini dibedakan bentuk salah dan benar dalam pemakaian sehari-hari. Eksistensi Indonesia sebagai negara pensuplai minyak sebaiknya dipertahankan. Salah. Eksistensi Indonesia sebagai negara penyuplai minyak sebaiknya dipertahankan. Benar. Bangsa Indonesia mampu mengikis habis paham komunis sampai ke akar-akarnya. Salah. Bangsa Indonesia mampu mengikis habis paham komunis sampai ke akar-akarnya. Benar. Awalan ke yang keliru pada kenyataan sehari-hari. Kata-kata yang seharusnya berlawan sering diberi awalan ke. Hal itu disebabkan oleh kekurangan cermatan dalam memilih awalan yang tepat. Umumnya, kesalahan itu dipengaruhi oleh bahasa daerah. Pengendara motor itu meninggal karena tertabrak oleh Metro Mini. Salah. Pengendara motor itu meninggal karena tertabrak oleh Metro Mini. Benar. Dompet saya tidak ke bawah karena waktu berangkat saya tergesa-gesa. Salah. Dompet saya tidak terbawa karena waktu berangkat saat tergesa-gesa. Benar. Perlu diketahui bahwa awalan ke dapat menempel pada kata bilangan. Selain di bagian kata bilangan, awalan ke tidak dipakai. Pengecualian terdapat pada kata kekasih, kehendak, dan ketua. Oleh karena itu, kata ketawa, kecandol, keseleo, kebawa, ketabrak bukanlah bentuk baku dalam bahasa Indonesia. Bentuk-bentuk yang benar ialah kedua, ketiga, keempat, ke-10, ke-1000, dan seterusnya. Pemakaian akhiran IR. Pemakaian akhiran IR sangat produktif dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari. Padahal, dalam bahasa Indonesia baku, untuk memakai akhiran IR adalah ASI atau ISAS. Saya sanggup mengkoordinasi kegiatan itu. Salah. Saya sanggup mengkoordinasi kegiatan itu. Benar. Soekarno-Hatta memproklamasikan negara Republik Indonesia. Salah. Soekarno-Hatta memproklamasikan negara Republik Indonesia. Benar. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada status bahasa yang salah atau unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti. Ungkapan idiomatik adalah kata-kata yang mempunyai sifat idomi yang tidak terkena kaidah ekonomi bahasa Indonesia. Ungkapan yang bersifat idiomatik terdiri atas 2 atau 3 yang dapat memperkuat diksi dalam tulisan. Beberapa contoh pemakaian ungkapan idiomatik adalah sebagai berikut. Menteri Dalam Negeri bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah. Menteri Dalam Negeri bertemu dengan SBY. Benar. Yang benar ialah bertemu dengan. Di samping itu ada beberapa kata yang terbentuk seperti itu, yaitu sehubungan dengan, berhubungan dengan, sesuai dengan, bertepatan dengan, dan sejalan dengan. Sekian dari materi yang telah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.